Jangan ke alor untuk mencari makanan. Nah, juga makanannya sorry to say 5/10 kan. Jangan lupa subscribe YouTube channel Tamaji Serumpun. Ya. Oke, terima kasih. Hai kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kawan-kawan semua dimanapun berada. Semoga sentiasa sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, panjang umurnya. Amin. Jumpa lagi di video saya Tamaji Serumpun. Nah, di video kali ini kawan, saya akan membuat video reaction yang menarik dari seorang YouTuber cantik Indonesia yang baru saja berkunjung ke Malaysia untuk pertama kalinya, sahabat. Nah, beliau banyak mengalami kultur shock selama berada di sana yang tidak pernah dia alami selama beliau berada di Indonesia. Nah, beliau juga pesankan kepada kita yang membuat kita penasaran, sahabat, untuk tidak makan di tempat ini di Malaysia, kawan. Nah, tajuknya, sahabat, dilarang cemburu dan iri hati, perkara baik yang saya jumpai pertama kali ke Malaysia. Nah, channelnya daripada Elsa Widianti Putri, sahabat. Mari kita sokong bersama channel beliau agar terus boleh memberikan informasi yang positif dan bermanfaat kepada kita. Nah, seperti apa video menariknya, sahabat? Jom kita tengok bersama. Assalamualaikum, Elsa di Waalaikumsalam sini. warahmatullahi Hai guys, wabarakatuh. semoga lo tetangga. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, semoga bahagia selalu, dan semoga hari teman-teman semua selalu putih. Amin. Oke, mungkin teman-teman pada penasaran karena background aku berbeda. Ini kebetulan aku juga lagi balik kampung. Dan ini tengah balik kampung view ke dari belakang rumahku yang berwarna putih ini adalah masjid, dan yang hijau ini adalah waktu itu jadi asrama. Tapi sekarang udah nggak digunain. Jadi back to topic, hari ini aku akan membahas soal perkara baik yang aku dapatkan ketika aku liburan ke Malaysia. Jadi kemarin kan teman-teman juga pada nanyain, Els coba masukin perkara baik sama perkara buruk. Oke, jadi hari ini kita akan membahas soal perkara baiknya dulu, nanti perkara buruknya kalau ada 12 hal baik yang 12, aku sahabat, rasakan, 12. hal yang aku lihat secara langsung. Maaf kalau agak bising ya guys, karena banyak lalu lalang motor juga. Seperti yang aku bahas di video sebelumnya, kalau di Malaysia itu sangat-sangat mencintai produk tempatan. Untuk salah satunya pertama jenis kendaraan, kali, dimana di Malaysia juga perkara pertama menciptakan kendaraan yang jenamanya bernama Proton. Nah, pas aku ke Malaysia itu guys, memang banyak Proton banget Proton di mana-mana. Kayak ya, secinta itu rakyatnya kepada produk tempatan, dan itu yang menurut aku perkara baik, yang dimana itu bisa mensupport UKM atau ekonomi dari Malaysianya langsung. Yang kedua, sangat menghargai radio tempatan juga. Nah, ketika kami naik Grab, memang mereka benar-benar support radio tempatan, seperti salah satunya Hot FM, New Era, bisa setel musik gitu kan melalui YouTube, Spotify dan lain sebagainya. Tapi mereka tetap menggunakan produk atau karya tempatan RTM untuk ada. mensupport lagi-lagi yang berkaitan dengan kesejahteraan negaranya. Ini mungkin yang paling aku notice juga, salah satunya itu penampilan orang-orang di Malaysia ketika aku temui di jalanan itu rapi-rapi banget, terutama laki-lakinya. Jadi mereka berpakaian rapi, tidak ada rambut yang gondrong, tidak ada gondrong itu rambut khusus, panjang, tapi sahabat. mereka bener-bener rapi serapi-rapinya. Dan itu lumayan aku notice sih ketika aku pertama kali menginjakkan kaki di Malaysia. Yang keempat ini mungkin salah satu kesalahan yang aku lakuin, yang seharusnya aku mencari tahu lebih dalam, bukan soal di Alor Street, tapi ini soal di kendaraan umum. Jadi kan kemarin kami naik LRT. Di situ kan aku buat video, lumayan berisik juga aku, dan banyak berbincang-bincang dengan teman-teman aku di LRT itu. Aku notice kalau di sekeliling aku tuh nggak ada yang ribut kayak aku. Jadi mungkin itu salah satu hal yang aku bisa pelajari ke depannya, untuk kalau naik LRT, MRT, monorail itu aku lebih harus diam, tidak berisik. Kemudian yang kelima adalah soal menggunakan jari-jari tangan. Jadi kemarin itu ketika kami berbelanja, ketika kami di tempat apa tuh namanya, kayak pembayaran loket tiket gitu kan, pas naik gondola atau kabel car, itu mereka tidak
menggunakan jari mereka untuk menunjuk sesuatu itu dengan telunjuk, tapi mereka menggunakan 4 jari ini kayak gini, atau ataupun jempol. menggunakan jempol untuk menunjuk sesuatu ataupun barang ataupun orang. Nah, Betul. hal itu adalah salah satu yang mengubah aku untuk oh ya, kayaknya memang lebih sopan menggunakan 4 jari ataupun menggunakan Jempol jempol jari. untuk menunjuk sesuatu. Ibu Dan jari. terima kasih Malaysia. Nah, yang keenam, ini mungkin menjadi salah satu hal yang diinginkan atau hal yang diharapkan oleh banyak perempuan lainnya ketika sedang berlibur atau sedang berjalan di tempat keramaian. Di Malaysia memang aku tidak menjumpai yang namanya catcalling. Kayak Catcalling. panggilan jahil itu memang tidak aku temui sama sekali. Meskipun memang kayak mukanya muka abang-abang gangster gitu ya ketika aku ketemu lelaki-lelaki Malaysia itu guys. Tapi mereka tidak ada yang namanya catcalling sama sekali. Catcalling. Tidak ada yang jahil-jahil, Elsa. manggil-manggil dan sebagainya. Itu perkara baik yang tidak semua negara itu ada. Keren. Yang ketujuh ini menjadi salah satu hal yang Ketujuh. aku notice juga, yaitu ketika kita berbicara dengan lawan jenis, mereka tidak mau menatap kita terlalu lama. Sekali-sekali mereka menundukkan pandangan mereka, atau mereka Betul. tidak menatap mata secara langsung, kayak hanya menatap dahi gitu, dan itu menunjukkan yang namanya Hormat. etika, adab, dan kesopanan. Kemudian sabar dan tingkat toleransinya sangat tinggi. Nah, sabar ini kita ulas sabar. Contohnya, hal yang aku lihat secara langsung ketika di Malaysia itu mereka mengantri makanan dengan antrian yang sangat panjang. Ramainya, Itu tapi mereka sabar mau, mengantri guys, ya. mengantri. Kalau aku adalah aku tinggalkan meskipun seviral apa, seenak apa makanan itu, tapi Gak kalau sabar. udah antriannya panjang aku udah, karena udahlah panjang gitu kan, terus nanti tiba-tiba nggak dapat makanannya, Habis. ya sia-sia gitu kan. Iya. Jadi barisan Betul juga. antriannya panjang, mereka tetap menunggu dengan sabar. Yang ke-9 ini mungkin teman-teman juga tidak heran kalau bahasa Inggris itu di mana-mana. Iya, Di Kuala betul. Lumpur khususnya itu memang bahasa Inggris banyak banget mereka gunain, tapi alhamdulillah mereka juga masih menempatkan posisi bahasa Melayu itu di peringkat pertama. Nah, kalau di Kuala Lumpur Betul. mungkin memang karena berbagai macam turis gitu kan, berbagai orang asing masuk, lebih mengutamakan bahasa Inggris mungkin ya kalau di Kuala Lumpur. Kalau salah mohon dikoreksi aja di kolom komentar. Mungkin udah aku perbincangan juga di salah satu video aku di yang ini kalau nggak salah, ketika aku ke tandas yang ada di Malaysia, ontinya senyum gitu kan, mengucapkan salam. Nah, mendeskripsikan bahwa perkara baik yang aku dapatkan ketika aku jalan-jalan selama 4 hari di Malaysia itu, orang Malaysia itu sopan-sopan, ramah-ramah, friendly banget. Ini salah satu Friendly. hal yang aku notice juga, mungkin nggak semua orang bisa menanyakan hal ini. Kayak misalnya ketemu nih di jalan, terus dia nanyain sudah makan gitu. Nah, itu Sudah kayak makan. nggak semua orang bisa nanyain hal itu gitu kan. Ya gak sih? Seperhatian itu Iya, gitu betul. loh orang Malaysia guys. Kemudian harga makanan dan biaya hidup di Malaysia menurut aku relatif murah. Berbaloi. Meskipun nggak semurah yang ada di Indonesia, tapi untuk di Asia Tenggara itu relatif murah gitu. Untuk biaya makanan juga ada yang RM1, RM2 kita udah bisa Iya. makan gitu, Udah bisa makan, minum. gitu. Dibandingkan negara Singapura, kemarin aku juga sempat kunjungi Singapura, dibandingkan Singapura, Malaysia jauh lebih murah, berkali-kali lipat lebih murah. Jadi kalau disaranin, kalau kalian mau traveling, negara pertama yang harus kalian coba untuk kunjungi Malaysia Malaysia. guys, karena memang dari segi bahasa, dari segi makanan, dari segi komunikasi itu lebih mudah kita pahamnya. Kita Karena paham. memang bahasa mereka sama-sama saja dengan Betul, nggak bahasa jauh beda. Indonesia. Kita pun paham. Meskipun ada beberapa kata yang berbeda, meskipun ada kosakata yang berbeda juga, meskipun mix kadang dengan bahasa Inggris, tapi overall kita bisa mengerti guys. Untuk makanannya juga, makanan halal mudah ditemui di Malaysia, jadi jangan takut, jangan ragu. Tapi kecuali Alor, ini mungkin Nah, ini sebuah Alor. hal yang aku harus sampaikan Jalan juga. Alor nih. Ini menjadi pelajaran juga untuk aku di Alor. Kalian benar harus hati-hati banget, dan kalau bisa hindari untuk makan atau beli makanan di Alor, karena menurut teman-teman semua yang udah komen di YouTube aku, Alor itu makanan atau sertifikat halalnya Halalnya itu masih diragukan. diragukan. Di Banyak yang belum dapat. Baiknya prefer aku kalau teman-teman pertama kali ke Malaysia nih, bain langsung ke kampung baru aja gitu.
karena di kampung baru itu makanan Melayunya banyak. Tapi sayang, aku tidak mengunjungi kampung baru karena memang waktu-waktu yang sangat tidak bisa aku bagi. Jangan ke Alor untuk mencari makanan. Karena juga makanannya, sorry to say, 5/10 karena nggak cocok juga sama lidah aku waktu itu makanan aku. Tapi nggak tahu ya kalau teman-teman aku, kayaknya mereka enjoy aja makan. Tapi kalau aku, sorry to say. Ini pengalaman dia sendiri, Nah, sahabat. yang terakhir adalah banyak tempat refreshing Gratis. di Malaysia. Betul. Ada juga video tuh kan yang viral di TikTok kalau dia males banget sama Malaysia karena di Malaysia itu banyak banget tempat refreshingnya, apalagi tempat untuk bermain anak-anak secara gratis. Playgroundnya banyak yang gratis, Ya, free aku dan tak setuju bayar. dengan pendapat itu karena banyak banget tempat refreshing secara gratis, tempat-tempat estetik yang bisa kita jadiin area untuk healing, area untuk membaca buku, area untuk foto, juga banyak playground secara gratis Iya. yang tersebar di Kuala Lumpur khususnya, karena memang aku hanya mengunjungi secara luas itu Kuala Lumpur. Oke, jadi itu adalah 12 perkara baik yang aku dapatkan ketika aku di Malaysia. Perkara buruknya nanti aku Apa? cari-cari lagi. Ada perkara buruk cuman tidak banyak. Nanti kalau teman-teman mau komen aja selanjut untuk perkara buruknya supaya bisa menjadi pembelajaran untuk orang-orang yang Betul. ingin ke Malaysia dan menjadi masukan juga untuk rakyat Malaysianya. Oke? Video kali ini cukup sekian. Bagi teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan kita ketemu di next video. Bye bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah sahabat 12 perkara baik yang dialami di Elsa selama beliau berada di Malaysia, sahabat. Di antara salah satunya, sahabat, beliau melihat penampilan orang sana sangat rapi-rapi, terutama lelakinya, sahabat. Kemudian beliau juga lihat orang-orang Malaysia banyak menggunakan produksi dalam negara mereka, sahabat, termasuk dalam penggunaan kereta Proton. Boleh saya tambahkan sedikit, sahabat, jadi tidak hanya Proton saja yang digunakan di Malaysia. Mengikut pengalaman saya selama saya berada di sana, Pero 2 pun banyak, sahabat, seperti Myvi dan sebagainya. Nah, semoga video ini bermanfaat dan boleh menjadi referensi kita sebelum kita datang ke Malaysia, sahabat. Terima kasih sudah menonton, lebih dan kurangnya mohon maaf. Jangan lupa terus sokong channel Tamaji Seruput dengan cara subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.